Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama tentang KLB, yang kedua tentang pola maksimum dan minimum, yang ketiga tentang screening, dan yang keempat tentang desain penelitian. Materi yang pertama yaitu KLB. Pengertian KLB yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau bahkan kematian yang bermakna secara epidemiologi pada daerah dan kurun waktu tertentu. Ada 5 kriteria KLB. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, peningkatan kejadian terus-menerus selama 3 kurun waktu, jam, hari, dan minggu. Yang ketiga, peningkatan kesakitan 2 kali atau lebih dibanding tahun sebelumnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih. Dan yang kelima, angka kematian kasus suatu penyakit menunjukkan kenaikan 50%. Untuk contoh soalnya, ada sebuah kasus, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2007 di desa Jombang 2 juta penduduk, dengan kasus lama per kasus baru DBD yaitu 10/50. Hitunglah incident rate dan periode prevalence rate. Jadi incident rate yaitu X per Y kali konstanta. Jadi X di sini yaitu kasus barunya 50 dibagi Y-nya 2 juta kali konstanta. Jadi konstanta di sini saya gunakan konstanta 1 juta. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25. Untuk periode prevalence rate-nya yaitu kasus lama ditambah kasus baru yaitu 10 tambah 50 dibagi jumlah penduduk 2 juta dikali konstantanya 1 juta. Hasilnya 60/2 sama dengan 30. Ya, materi yang kedua itu saya akan menerangkan tentang tabel minimum dan maksimum kasus DBD di Kabupaten Sika tahun 2018 sampai 2022. Di sini ada tabelnya, ada keterangan minimumnya dan maksimumnya, sehingga dari tabel tersebut ada rata-rata, dan di sini saya sudah membuat grafik. Jadi ini grafik minimum dari bulan Januari sampai sampai Desember pada tahun 2018 sampai 2022. Terus ada grafik maksimum dan juga rata-rata. Materi yang ketiga yaitu screening epidemiologi. Yaitu screening epidemiologi sendiri merupakan sebuah cara untuk mengetahui atau mengidentifikasi apakah seseorang tanpa gejala telah menderita sebuah penyakit ataukah tidak. Tanpa screening, diagnosis dilakukan ketika gejala timbul pada seseorang, namun mungkin saja jauh sebelum timbulnya gejala seseorang tersebut sudah menderita sebuah penyakit. Nah, tujuan dari screening sendiri yaitu deteksi dini penyakit, atau bisa juga mendidik individu atau masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit secara mandiri dan juga mencegah penyebaran penyakit. Pelaksanaan screening sendiri bisa secara massal, secara random, dan secara serentak. Untuk contoh kasus screening, di sini ada suatu pemeriksaan penyakit di mana jumlah populasi 1.800 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, suatu alat menyatakan 250 oleh bok emas, dan hasil lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini saya akan menghitung true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, negatif predictive value dan positif predictive value, sensitivitas dan spesifisitas. Untuk true positifnya itu sama dengan A, jadi ini. Untuk true negatifnya sama dengan D atau ini. Untuk false positifnya rumusnya B per B tambah D. Untuk false positifnya itu sama, false positifnya rumusnya B per B tambah D, yaitu 100 dibagi 1800 ini sama dengan 0,05. Untuk
fase negatifnya rumusnya itu C per A tambah C. Jadi C nya 30 per A tambah C nya 180 sama dengan 0,16. Untuk NPV nya rumusnya yaitu D per C tambah D, yaitu 1700 per C tambah D 1730, itu sama dengan 0,98. Untuk PPV nya itu rumusnya A per A tambah B, 150 per 250 sama dengan 0,6. Untuk sensitivitasnya itu rumusnya A per A tambah C 150 dibagi 180 sama dengan 0,83. Dan untuk spesifitivitasnya itu rumusnya D per B tambah D, yaitu 1700 per 1800 sama dengan 0,94. Nah, dan materi yang terakhir yaitu desain penelitian epidemiologi. Tujuan ilmu epid sendiri yaitu mengidentifikasi penyebab penyakit dan faktor resiko atau faktor yang meningkatkan resiko. Pendekatan epid dilakukan dengan menentukan faktor atau karakteristik individu dengan terjadinya penyakit dan juga menentukan hubungan sebab akibat. Desain studi epidemiologi sendiri dibagi atas deskriptif dan analitik. Di sini saya sudah menyiapkan satu kasus berhubungan dengan case control study. Di sini penelitian dilakukan pada penyakit COVID-19 dengan faktor risiko yaitu penggunaan masker di masyarakat. Jadi di sini faktor risiko atau paparannya tidak pakai masker, terkena kasus COVID 200, tidak pakai masker, tidak kena COVID 100 orang, pakai masker tapi terkena kasus COVID 100 orang, dan pakai masker dan tidak terkena kasus COVID 50 orang. Di sini disuruh hitunglah OR-nya. Jadi rumus OR yaitu A dikali D per B dikali C. Tadi sini A-nya 200 dikali D-nya 50 dibagi B-nya 100 dikali C-nya 100 sama dengan 10.000 per 10.000 sama dengan 1. Jadi artinya yaitu orang yang tidak menggunakan masker akan mengalami kemungkinan menderita penyakit COVID-19 1 kali lebih besar daripada orang yang menggunakan masker. Sekian pemaparan materi saya ucapkan terima kasih.